Cicak di dinding, diam-diam datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang ngejar nyamuk, nyamuknya dianterin oleh Allah. Halo? Halo? Kucing takut air, makannya ikan, ikan hidup di air, nyambung. Bener nggak? Mati kucing lah. Orang makannya ikan, ikan hidup di air, kucing takut air. Allah punya urusan. Ibu-ibu punya duit 50.000, dia berangkat ke pasar, dia beli tuh yang namanya ikan, dia bawa ke dapur, kucing sudah nungguin. Kata kucing, makanan gua. Disiangin, dibumbuin, digoreng, Masya Allah, sampai ngeblibir. Apa kata kucing? Sedap. Habis digoreng, baru ditaruh di atas meja, belum sempet ditutup, bayi yang 1 tahun ngejerit, akhirnya ibu ngejar bayi, kucing ngejar. Urusan Allah. Halo? Jangan takut saudara. Kalau Anda kepengen menjadi orang yang serba mudah, baca teguran. Apalagi kalau kita bacanya pakai ijazah. Bagaimana cara menghatamkan Quran dalam seminggu? Waduh, mantap. Jemaah, jemaah, 103 kitab diringkas dalam 30 juz. 30 juz disingkat lagi terus ke bawah. Dalam satu surah disebutnya 7 ayat, yaitu surah Al-Fatihah. Mari kita masuk ke dalam. Apa kandungan Qur'annya? Ini dia nih. Ikutin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan ngak. Alamin. Makanya kalau punya guru tuh jangan bindeng. Guru bindeng. Kata gurunya ngalih, ribut terusannya. Makanya kalau ke daerah Jawa Tengah, ke sono ke Cirebon, aduh Masya Allah, kadang-kadang jadi imam kita bingung. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh Masya Allah, orang bindeng suruh jadi Quran baca. Jangankan baca Quran, diajak ngobrol aja orang bindeng maka gak nyambung, susah nyambungnya. Bang, gimana kabar? Nonina nek nat. Maksudnya nek nak, oh sehat. Orang bilang masih sehat. Anak ada berapa bang? Nik nak. Yang bener, nik nak. Oh 3. Yang satu, dengan nenek mak. Apa? Dengan nenek mak. Oh udah SMA. Yang satu lagi dengan nenek. Terus satu lagi, alhamdulillah nek not. Lu jorok lu. Nek not. Oh, ngesot. Itu makanya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Masyaallah, ayo kita ngaji. Ternyata seluruh Al-Qur'an kita tarik ada di dalam surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah disebutnya Ummul Qur'an. Pokoknya seluruh kitabullah. Ada apa di balik surah Al-Fatihah? Isinya cuma 4. Berapa? 4. Karena bilangan termulia adalah 4. Tetap aja Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil itu yang terkenal. Berapa? 4. Para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Berapa? 4. Anak kecil temennya banyak, tapi yang terkenal tikiwisi, tipsi, lalakpo. Berapa? 4 juga. Kayak musim semi, musim gugur, musim kemarau, musim hijau. Berapa? 4. Tetap aja 4. Ada tanah, ada air, ada udara, ada api. Berapa? 4. Punya bini. Itu lelaki pemberani itu. Kalau punya 4, saya dukung itu. Tetapi perlu saya ingatkan, tidak ada wanita yang pantas dipoligami zaman sekarang. Bukannya saya menolak hukum, Allah memerintahkan boleh, tapi tidak ada wanita yang pantas
makanya nggak usah, cukup satu Tangerang, satu lagi di Depok. Mana nih urusan, udah cukup satu aja, yang penting sifatnya 4. Satu udah cantik, sabar, penaah, masya Allah nggak pernah makan kalau punya uang. Kalau dikasih uang dia nggak pernah makan, tapi kalau nggak ada uang dia makan. Tuh istri itu solehah, dikasih duit nggak makan, tapi kalau nggak ada uang dia makan. Apa artinya? Dia tidak pernah ikut gaya hidup. Kalau dia punya duit dia tabung, nggak dimakan kan? Nggak dimakan kan? Begitu butuh diambil. Berarti kalau punya uang dia nggak makan. Kalau seandainya nggak punya uang dia, tuh istri soleh apa? Tapi istri soleh kayak begini susah pak. Karena zaman sekarang kenapa susah di poligami? Karena kebanyakan wanita selalu mikirin duit. Saya mau nanya bu, cinta sama suami? Cemburu kalau diambil orang? Buru loh, sampai panas bunuh-bunuh. Suami kemana-mana inget baik, apalagi pakai HP zaman sekarang. Papa di mana? Padahal mah tukang ngerambet. Papa, mama. Waduh, inilah wanita. Cintanya kalau sudah sama suami inget terus. Oke, suaminya kerja pulang 100 juta dia bawa tuh di rumah. Kira-kira ibu banyak melihat wajah suami apa duit? Dengerin Pak. Baru aja dia ngomong, aku tak bisa melupakan suami. Kemana saja aku ingat. Suaminya pulang bawa 100 juta, saya tanya, banyak melihat wajah suami apa duit? Pentingan suami apa duit? Tuh dengerin, pas susah dibelokin Pak. Susah Pak. Nggak apa-apa suami nggak kemana-mana, yang penting punya duit. Tuh duit aja. Suami mau pergi seminggu sabodo amat, yang penting ninggalin duit. Pulangnya bawa duit. Biarin hitam yang penting duit. Biarin gendut yang penting duit. Susah dibelokinnya, susah. Udah nggak apa-apa punya duit 100 juta tapi nggak punya napas. Kira-kira ibu pilih duit apa napas? Napas. Cerdas ini bang. Besok sampai nggak usah kerja, berdiri depan pintu mana bini datang, ha, kamu kan milih napas. Sallallahu Muhammad aja. Kayak begini emang aja kita, santai bercanda, yang penting ada muatan ilmunya. Cocok gali kacang. Wes duduk lagi. Dah sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah. Kalau Qur'annya boleh ngikut. Artinya mah dengerin. Wah kalau Qur'annya ngikut arti dengerin, ngikut juga siapa macam mana? Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Lanjut. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai kalimat Maliki yaumiddin itu adalah mengandung makna tentang apa? Terserah apa? Ini unsurnya tauhid, bro. Hoi. Tauhid. Bismillah. Maknanya tabarukan. Kalau Anda pengen barokah, Sultanil Aulia, Sultan Maulana Hasanuddin Banten selalu berzikir Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Karena Bismillah di situ sudah mengandung makna barokah. Halo? Mau apa? Wiridin. Bismillah. Itu sudah barokah. Lanjutin. Alhamdulillah. Wiridannya sing bener. Lihat dalam kitab Humusil Humus. Jangan wiridan bingungin malaikat. Habis sholat subuh, habis sholat apa, zikir.
wirid apa ini? Alhamdulillah. Boya kalau zikir kayak Rasul toh. Al pundak sebelah kiri, ham ubun, du sebelah kanan, lillah dalam kolbun. Kolbun itu dua jari dari puting susu sebelah kiri paling bawah, dua jari saja taruh di sini, diukur. Inilah kolbun. Ibu-ibu tidak perlu diukur, sudah lewat. Kalau cowok boleh di sini. Ini kolbun, maka sholat Allahu Akbar yang dipegang kolbun. 3 di sini, 2 dilipat. Sakumaha Imam Syafi'i ngejelaskan dalam Tawasih Ibnu Madi merupakan syarah dari Fathul Qarib. Saya taruh 3 di sini, 2 di sini. Naruhnya di sini untuk cowok. Kalau untuk perempuan bagian tengah ada legoknya. Kalau di sini kebenjul. Tapi ini ada maksudnya. Boleh di sini, boleh untuk mukmin yang umum. Karena banyak ngelamun di sini aja. Allahu Akbar khusyuk. Tempo udah lewat surat Allahu Akbar. Kolbunmu belum benar, maka taruhlah di sini. Ada lagi Abah Anom. Lihat dalam kitab Wasiatul Mustafa. Kalau Anda pengen tahu nafsul lawama, dok ya Ali, taruhlah tanganmu pas udel. Ini mulai masuk dalam bab toriko. Halo? Speaker enggak? Speaker. Bid'ah. Bid'ah, Pak. Ini kalau ngomong bid'ah mulu kelengar saya. Jangan denger banyak, saya nggak boleh pakai speaker. Bantu dong. Boleh taruh di sini? Boleh. Karena di sini nafsul lawama, ke sininya nafsul amarah, maka tarik dari bawah. Ada caranya. Namanya zikrul darajat. Bagi kita mah zikrul hasanat, kadang 100 la ilaha illallah, kadang 10, kadang 5, kadang-kadang dizikirin. Halo? Hasanat. Boleh di sini. Yang nggak boleh di sini. Nggak boleh sholat kayak begini. Ini sholat khususiyatun Nabi. Saya perlu jelaskan secara tegas. Di mana kitabnya? Anda buka kitab Rahmatul Ummah, sarah dari Mizanul Kubro. Mizanul Kubro yuntaju kesimpulan dari Mazahibul Arba'ah. Mazahibul Arba'ah diringkas dalam Mizanul Kubro. Mizanul Kubro disarahkan dengan kitab Rahmatul Ummah. Rasul pernah sholat kayak begini 40 hari lagi mau meninggal dunia, persiapan menghadap Allah, namanya makom bako wal fana billah. Sholatnya 7 derajat, kolbiyah, ruhiyah, kemudian sir hafi, natikoh, kulul jasad, semuanya mutlak ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa lupa. Kalau panah pun datang nggak terasa. Model-model kita dilarang sholat seperti ini. Kalau masih ada yang maksain, kan Rasul 40 hari sebelum meninggal. Kalau Anda maksain berarti umur Anda 40 hari lagi. Sing jelas ibadah jangan ikut-ikutan, ribet. Orang gurunya lagi wudhu, tiba-tiba kagak, muridnya lagi ngintip. Oh berarti bacaan muka kagak, asal bagian tangan deh. Kiainya kagak ketemu, kagak. Muridnya mikir, oh berarti bagian tangan kagak. Ikut doang kagananya. Besoknya dia wudhu, asal bagian muka kagak, asal bagian tangan kata gua kagak. Ribut santri. Akhirnya nanya, oh itu aliran sesat. Ditanya, kenapa lu wiridnya kayak begitu? Kagak. Atau kiai kemarin wudhu begitu, asal muka kagak, asal tangan kagak. Selesai, panggil sana, begitu wudhu. Gua mah waktu wudhu ada iblis datang, bikin ragu, kiai. Kentut. Pas mau ke muka ada iblis datang, kiai kentut. Dijawab kiai, kagak. Digoda lagi ragu, kata gua kagak. Makanya hidupan jangan ikut-ikut. Ibadah mah kudu pakai ilmu tetap semua, jangan kayak preman.
udah rambut panjang, kalau saya mah agak dikit doang. Lah ini panjang sampai ke sini. Nanya sama bininya, "Neng, sholat gimana, Neng?" Kata si Neng, "Ngikut." "Oh ngikut, ngikut aja." Udah selesai. Begitu asar datang, yang azan si engkong kan, engkong muncul sendiri. Beres azan dia sholawatan, ya Nabi salam. Itu yang namanya berjanji selesai kagak ada yang mau datang. Tiba-tiba preman datang, mana sarungnya acak-acakan, mana kopi yang jegul. Dia datang, preman kan lain assalamualaikumnya. Kalau kehidupan pantesan dikit, assalamualaikum. Di preman malah lain, waalaikum. Ketahuan singkong apa deg-deg. Dilihat ke belakang, ya preman. Gua tanya tapi dia ditabok, kagak ditanya nggak pakai ilmu. Akhirnya singkong kesusahan, dia azan sendiri, dia komat sendiri. Udah maju ke depan, preman ingat sama gurunya, ngikut, bukan jadi kanan, dia malah rapat di tengah. Orang kata gurunya ngikut, udah push lah. Preman pakai maju ke depan, ada apa kok? Rupanya nama preman Usep. Bos yang diem apa? Gue lagi sholat, oke. Musuh dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, singkong udah ketahuan rapet. Begitu ruku, blek. Kata singkong, premannya ikut sama gurunya, ikut. Ya Allah liman hamidah. Begitu sujud, pala preman masuk semua, bros. Kata singkong, modar gua. Udah makmum kayak begini, mana 3 rakaat lagi kabur. Si engkong kabur dari musola, si preman ingat sama gurunya, ngikut, kejar. Apa kata si engkong? Bukan bener gue mau tabok sama kenceng. Akhirnya si engkong duduk, pelok. Kata si preman, "Kong, kalau sholat lari-lari mah tadi ngomong." Lah emang apa? Gue makan dulu katanya. Sallallahu Muhammad. Ente balik lagi, ternyata orang yang sempurna adalah belajar tentang ketauhidan. Tauhid inilah merupakan esensi. Tauhid adalah hal yang pokok. Sebelum turun ke alam dunia, kita pernah bersahadat. Firman Allahnya, "Alastu birabbikum." Waktu di alam lahut, sebelum turun ke alam jabarut, turun ke alam malakut, sebelum turun ke alam mulki, lalu masuk ke rahim ibunda, sebelum ada di dunia, ruh kita pernah baca 2 kalimat syahadat, asyhadu al ilaha wa asyhadu anna. Makanya ketika meninggal dunia diingetin, uskuril ahda allati kharajta min dari dunia il dari akhirah. Ingat Abdullah, sahadatmu sebelum turun ke alam dunia, 2 kalimat syahadat, ingat terus ya, asyhadu alla ilaha illallah, syahadatul awal. Maka tidak ada syahadat yang pertama kali kecuali diucapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Itulah yang pertama yang disebut dengan aba arwah. Halo, beliaulah abul arwah. Turun ke alam malakut, beliau abul qasim. Turun lagi sekarang di alam jabarut, panggilannya abul qasim. Turun lagi ke alam malakut, namanya Ahmad. Turun ke dunia, dipanggilnya Muhammad. Ya Allah, pulang ke atau pulang. Saya paling senang nih kalau pulang nih. Tauhid, saudara, ini yang harus kita perkuat. Makanya gelar Rasul tidak ditaruh di dunia, tapi gelar Rasul sudah diberikan di alam lahut. Kenapa? Ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, apakah saya bukan Tuhan kalian? Maka roh Nabi yang menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Didengar oleh malaikat dan roh. Akhirnya malaikat dan roh melengkapi syahadatnya, ngikut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gelar Rasul tidak diberikan di alam dunia. Di alam dunia mah gelarnya Nabi. Karena di alam dalam, di alam dunia untuk mengatur urusan zohir. Tapi kalau Rasul untuk mengatur urusan dalam. Turun ke alam dunia, syahadat, saudara.
Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus dijaga. Bagaimana jaganya? Dengan syariat. Maka Rasul mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang nyebut Allah sehat, yang tidak nyebut Allah rada sehat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Enggak kompak, tangan Kiai masih begini, Allah udah berhenti. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Kelewat. Enggak kompak. Wa kafaa billahi syahida. Beneran. Coba lagi. Wa kafaa billahi syahida. Kalau nggak buat jangan ikut, sesuai kemampuan kalian. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang membawa gelar Rasulullah dibekali dengan bil huda, dengan tauhid. Masya Allah. Ternyata gelar Rasulullah sudah di sana, saudara. Turun ke alam dunia. Ternyata kita pernah berjanji. Abdul, iya, ya Rabb. Kamu di alam dunia janji. Apa itu? Mau selalu menyebutmu, ingat selalu padamu Allah, Allah, Allah. Yang satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu kamu Muhammad, Allah, Allah. Yang satu lagi kamu Nur. Yang satu lagi hak, hak. Rupanya hak itu adalah zikir tertinggi tingkat 4. Hak, 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 hak. Makanan sir. Tapi kadang-kadang kita tidur ngantuk. Kalau ada sedang tertidur di sini, dia sedang berzikir tingkat 4. Jangan dibangunin dia. Sedang berzikir itu. Insya Allah begitu pulang, kita pulang, dia juga pulang. Halo. Semuanya suruh ingat kepada Allah. Sebelum turun ke alam dunia, ingat ya Allah. Begitu sudah ke alam dunia, apa kata Allah? Ruh, na'am ya Rabb. Baca firmanku, kalamun qadimun la yumalu. Tuh kan apa lebih baik? Itu ruh baca Quran dulu. Yuyina linnasi busawati minan nisa'i wal banina wal qanatir wal qanatir. Boleh baca aja. Atau baca Quran kalau lagi ceramah boleh pakai lagam Arab tuh. Lagam Arab bagus, lagam Sunda bagus. Ya enggak? Pakai lagam Arab aja lah. Itu bersolat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bagus. Kalau lagi ceramah mah enggak apa-apa, orang seni pakai bahasa Sunda. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau ceramah mah enggak apa-apa. Jangan dibawa ke salat. Repot. Terkata yang di belakang kata imam waladhdallin. Kata di belakang berenang. Bukannya amin dong. Halo. Dulu sebelum ke alam dunia, ruh pernah baca zuyyina linnas, kau akan diuji dengan sesuatu yang hanya sebagai semu saja itu. Punya harta nggak kebawa. Kata siapa orang kaya itu bahagia? Tidak, senang mah iya, bahagia belum tentu. Bapak saya mau nanya, punya motor baru senang? Jawab, senang? Nggak kebayar bahagia? Punya mobil baru senang? Apakah Anda bahagia? Dengerin bunyinya, bukan tidik, tapi kredit. Dari mana senang? Punya istri baru senang? Enggak taunya. Udah. Bawel. Udah mulai dah. Ya Allah ya Rabbi, kalau suami dibawelin kagak betah. Pernah itu ada ceritanya. Saking kesel-keselnya sama istri yang bawel dijorokin. Kemana? Ke sumur tua. Kuplak ke bawah. Suaminya udah senang banget modal loh. Tiba-tiba ada jin ke atas. Siapa lu? Nongol. Saya jin yang sudah ratusan tahun di dalam sumur.
Kenapa lu nongol? Gua kagak betah di dalam. Kenapa? Ada wanita bawel banget. Artinya apa? Jangankan suami, jin aja kagak sabar. Halo, jemaah, balik. Ternyata kita hidup di alam dunia. Sebelum turun ke alam dunia selalu janji, selalu pengen zikir kepada La ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyangnya begitu dong. Patokannya kita azkiyah. Kanan aja dulu, ke kiri, kanan, ke kiri, atas, kanan, kiri, atas, kanan, kiri. Begitu zikirnya. La ilaha illallah. Illallahnya ke kiri. Ini mah kadang-kadang gak ada gurunya. Yang satu ke kiri atau bukan pelotot-pelotot. Harus ada gurunya. Kok begitu ya? Lah iya, wong ilmu itu tadi kan dari Nabi toh. Nabi nurunin syariat toriko marifat hakikat, termasuk cara zikir kepada Sayyidina Ali kalau toriko qadiriyah, Naksabandiyah kepada Abu Bakar Siddiq, dan Sayyidina Ali kepada Hasan Husain, Hasan Husain kepada Syekh Ali Zainal Abidin, turun kepada Syekh Muhammad Dinil Bakir, turun kepada Syekh Ja'far Shodiq, turun kepada Syekh Musa Al-Kademi, turun kepada Syekh Hasan Mullah Musa Ridho, turun kepada Syekh Maruf Al-Karahi, Syekh Siri Sakoti, Syekh Qasim Junaidil Baghdad Irak, turun kepada Syekh Abi Bakrin Asible, baru Syekh At-Tamimi, turun kepada Paraji At-Rutusi, Syekh Basnati Al-Akari, turun kepada Syekh Abi Zarok Al-Mahzumi, baru turun kepada Sultan Aulia Kutub Robani wal Arifi Somadani Allah Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir. Panujungnya mah apa tuh jalannya? Kesunahnya makan apa tuh? Musik. Enak aja lu tidur enak-enakan. Musik. Kutub Rabbani wal Arifi Somadani Allah Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Allah Kutub Rabbani wal Arifi Somadani Allah Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Waliullah. Bentar. Kagak apa. Kutub Rabbani wal Arifi Somadani Allah Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Yang terakhirnya bang Abdul Qadir Waliullah. Bisa? Tenang sampai subuh. Kutub Rabbani wal Arifi Somadani Allah Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Allah Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Waliullah Sayyid Muhyiddin Imam Mahdi Masya Allah Kutub Rabbani wal Arifi Somadani Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Allah Kutub Rabbani Somadani Allah Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Waliullah. Ibadallah Rijalallah Agisuna Li'adlillah Wa kunu awna billah Hasanallah Ibalillah Wa ya'qab Wa ya sada Ya ahbab Wa antum ya ulil albab Ta'ala wa suru lillah La ilaha illallah
udah mulai acak-acakan antara musik sama nyanyi gak nyambung. Udah begitu di depan kagak apal lagi. Dari Tuan Syekh baru turun kepada putranya. Siapa? Syekh Abdul Aziz. Emang putra Tuan Syekh ada berapa? 40. 20 perempuan, 20 laki-laki. Yang 20 jadi wali semua. Tuan Syekh punya istri 4. Saya mau ikutin kagak berani. Beliau mah 4 damai aja. Wali Rasul 9 damai. Kenapa kita punya bini antum melawan aja? Halo? Ini yang salah sono apa kita? Aduh, anjir. Dari Syekh Abdul Aziz, pas saya Muhammadinil Hatta, terus ke Syekh Samsudin, Syekh Sarafuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Walidin, Syekh Sabuddin, Syekh Yahya, baru turun kepada Syekh Abi Bakrin, turun kepada Syekh Abdurrahim, turun kepada Syekh Utsman, Syekh Abdul Fattah, Syekh Murad kepada Syekh Samsudin Baghdad, baru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, Kalimantan. Beliau dimakamkan di Baqi. Sebelum meninggal beliau punya murid 1 Imam Nawawi bin Syuban Al-Jawi Banten, 2 Syekh Abdul Karim. Kaya mau turun ke Kiai Agung Asnawi. Begitu beliau sudah selesai ilmu fikih, ilmu tasawuf, sama ilmu tentang tasawuf bayan, semua sudah selesai, mau bikin pondok pesantren itu Kiai Agung Asnawi. Abdul Karim turun. Nah, wow, itu Asnawi belum pantas. Gak gampang mendidik orang. Sebelum kamu kenal nafsu orang, kenali dirimu sendiri. Sebelum ngebenerin orang, benerin dirimu sendiri. Puasa dulu 3 tahun Nabi Daud. Zaman dulu masih belum ceramah, kudu pakai ada sertifikasi dulu dari guru. Zaman sekarang gak ada sertifikasi, kan peletak-peletok. Yang ujung-ujungnya pada berantem semua. Kenapa? Belum selesai, termasuk ini saya belum selesai. Saya. Siapa? Siapa? Oh, apa? Belum apa-apa, udah ceramah sono ceramah sini. Saya sendiri terus terang aja sebelum ceramah dites dulu sama pun guru itu bagus Abdul Hakim itu bagus Abdul Muti, karena cucu daripada mewakili sempur Pleren. Panggil dulu setelah mondok di Madura, Masya Allah suluk ke sono terus benerin nafsu, jangan bawa bekal. Suruh jangan Nabi sampai ke Madura, Masya Allah, gak boleh bekal, gak boleh minta, gak boleh nahan, gak boleh nolak. Mana bekal kagak punya, saudara kagak punya, suruh jalan kagak ada bekal, di tengah jalan mikir, mati urusan. Itu guru datang, tenang aja, walaupun mati ke surga. Semangat lagi. Pulang baru dipanggil, suruh ceramah di antara ratusan kiai, baru dipanggil sama Buya. Ajaz juga da'ilallah, ajak manusia kepada Allah. Silahkan. Jadi ceramah juga perlu sertifikasi. You understand? Yes. Supaya ngepas. Sebab ulama itu solusi, habaib solusi. Karena Al-Quran diturunkan untuk menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan sahabat dijawab, pertanyaan Yahudi dijawab, pertanyaan Nasara dijawab, permasalahan dijawab. Quran itu solusi. Ulama, habaib semua adalah solusi. Apa? Solusi. Jangan bebani umat dengan permasalahan, tidak. Halo? Belajarlah tentang ilmu tauhid panjenengan. Belajar, diperkeras supaya apa? Supaya hidup kolbunnya. Kalau sudah kolbun hidup, nggak ada kesedihan. Masya Allah. Ada nafsul amaroh, ada nafsul lawamah, nggak ada nafsul sawiyah. Masih sedih. Kalau masih sedih mah kolbunnya belum bener. Halo? Halo? Masih sedih, benerin lagi tauhidnya. Orang kalau sudah tauhidnya kuat, alhamdulillah, alhamdulillah. Kasih nikmat, alhamdulillah ala kulli nikmatin. Kasih pahit, alhamdulillah ala kulli halin. Hilang nikmat zahir, muncul nikmat batin. Halo? Apa yang susah saudara? Bu? Bu? Punya duit? Alhamdulillah. Gak punya duit? Alhamdulillah. Itu tauhidnya sudah bener. Dikasih 10.000 jadi
Alhamdulillah. Dikasih 50.000, alhamdulillah, setahun cukup. Kok bisa? Beli kalender. Pelototin aja. Coba bawa apa kalau tauhidnya kuat. Begitu 100 datang, dia ingat dari Allah. Karena Allah ku punya 100, ku gunakan di jalan Allah. Tidak akan ditukar 5.000-an lalu dia nyawer. Kalau sudah nyawer, gendang yang gede sudah ngenasihatin. Belegu. Belegu. Gendang yang sedang sudah ikut belangsa. Belangsa, udah belegu belangsa. Gendang yang kecil ngikut belatu. Belatu, gabungin belatu, belangsa, belegu. Belegu, belangsa, belatu. Duit habis, akhirnya istri ngambek, kata istri, tulah pintu, tulah pintu. Kagak bisa pulang, akhirnya itikaf di masjid. Saya pikir malah lagi itikaf nggak tahu diusir bini gara-gara nyawer. Tauhidnya saudara yang kurang, betul-betul. Indonesia kaya saudara, bersyukur kita berdiri di tanah Katulistiwa. Perpaduan 3 perapatan, Eropa mentok dulu ke sini, mau ke Asia di sini dulu. Kaya saudara, apa yang tidak ada di sini? Ayo, emas, hitung-hitung. Di Aceh ada yang mengelola emas. Di Bogor, saya kotok jadi emas. Saya kotok, ayam jadi emas. Di Papua emas. Apalagi Jawa Tengah, Jawa Timur, Mas Tugimin, Mas Nyanto. Orang nggak bisa bikin nikel, saudara. Bikin nikel nggak bisa, kecuali memang bahan bakunya dari Indonesia. Indonesia ini kaya, gas ada di mana-mana. Apa terjadi, saudara? Indonesia kaya, tapi yang kaya makin kaya, yang miskin makin nyungsep. Aya naon? Berarti cara pengelolaan negara dan bangsa tidak sesuai dengan syirkah Rasulullah. Di situ ada tanah kekayaan, di situ ada rakyat, di bawah ada rakyat. Datanglah pemerintah untuk mengatur distribusi, datanglah yang namanya investor untuk mengelola, tapi itu yang keusir rakyat, saudara. Perhatiin dong, 20 tahun saya hidup di sini, berdagang saya di sini, saya tidak mempermasalahkan relokasi, silahkan, tapi cek supaya hajat hidup saya juga di sana enak. Setelah itu bagi berapa persen buat kami yang dipindahin, betul, nyerempet dikit, biar kita paham. Dipindahin, dijual, susah kita rakyat. DPR dipilih doang, kalau mau jadi datang, kagak datang lagi. Kalau ada ribut diam aja di atas, itu ngapain jadi wakil? Halo? Gila kan begini dia semangat. Awas nanti ketabrak iblis lagi. Urusan bukannya ngaji malah benci. Tidak, kita itu partner pemerintah. Idza salahatin nas wa idza fasadatin nas al ulama wal umara. Bangsa ini akan subur kalau ulama menjalankan sesuai dengan SOP-nya alias SOP. Bu tahu SOP? SOP. Ulama ada SOP-nya. Pemerintah ada SOP-nya, SOP, standar operasional pelaksanaan. SOP pakai warung-warung. Pelaksanaan ulama atur, bangunlah jiwanya, bangunlah. Kalau badan urusannya RT, RW, tuh, camat, terus presiden, menteri, sebagainya, urusin tuh badannya. Tapi kalau jiwa ya urusannya ulama. Halo? Udah cukup ulama mah, buka Fathul Mu'in, Fathul Qorib, bukan Fathul politik. Liar urusannya. Yang penting insya Allah kalau di sini sudah tenang, berarti kalau tingkat RW sudah tenang, tingkat lurah akan tenang. Amin. Begono terus ke atas. Jamaah. Baru satu, ternyata orang yang terbaik yang akhlak tauhidnya indah dekat dengan Allah. Itu. Lanjut. Dilanjutkan tahun yang akan datang. Sudah mau jam 12. Ibu-ibu tadi duduknya khusyuk waktu datang, sekarang udah mulai pegel, ada yang begono. Ada kelasan sampai nih
Sudah, makanya kita pertebal iman kembali. La ilaha illallah. Pertebal tuh. Tiada yang mulia kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang ngasih napas kecuali Allah. Tuh, napas itu dari Allah. Besok akan ditanya oleh Allah, napas dipakai naon dia? Ditanya dia ke Allah, napas dipakai naon dia? Sementara tidak akan ditanya oleh Allah kalau napas dipakai zikir 5.555 satu hari, satu malam. Kalau kurang dari 5.000 ditanya dipakai apa? Tapi tenang, kita sudah punya obatnya. Apa itu? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan api dari diriku, tapi rokok masih sedot terus. Jemaah, pertebal dong imanmu. Supaya apa? Dari tauhid sifat naik ke tauhid asma, tauhid asma ke tauhid af'al, tauhid af'al ke tauhid zat, payusamma khatamil anbiya'i wal mursalin. Kenapa beliau punya gelar khatamil anbiya wal mursalin? Karena beliau diutus untuk tauhid zat, menutup tauhid asma wa af'al wasifati. Halo? Selesai sudah dengan tauhid zat. Gitu, syariatnya baitullah di depan dada, tapi qalbunmu ingat kepada Allah. Karena kiblatmu ada dua, ada yang disebut dengan kiblat tasawur, ada lagi dengan kiblat hakiki, hatimu ingat kepada Allah. Kiblatkanlah kepada Allah. Halo? Waduh, tambah mantep. Jam 12 kurang 10 menit. Sudah hampir 2 jam. Insya Allah di belakang pada ngacam, bener itu ulama. Ulama. Apa? Bukan ulama ini mah. Lama gua pulang, malu, kagak pulang gua pegel. Udah akhirnya ngaji begini. Ada apa-apa, asal jangan ngejiler. Ngaji sambil ngiler, enggak apa-apa. Janganlah, santai aja, udah santai. Yang penting kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertebal imanmu dengan berzikir la ilaha illallah. Begitu sudah selesai la ilaha illallah, tariklah ke tengah. Set, masukin ke jantung qalbunmu. Ruh di sini namanya ruh yang berasal dari ruh Nabi besar Muhammad. La ilaha illallah. Tarik, masukin ke sini Muhammadur Rasulullah. Bagaimana? Sebab ini ada ruh yang nyambung kepada ruhnya Nabi. Kalau Nabi disebutnya abaruh. Kalau aku adalah ruhnya, aku dari ruh beliau. Maka sholawatnya as-salatu. Ayo. Tuh kan ngomong. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah ya abati ya abaruh. Sampai ke situ. Salawat dan salam untukmu wahai sayyidku. Apa itu sayyid? Mani jedada kulla yaumin ma'rifatu, orang yang selalu bertambah-tambah ma'rifatnya, sehingga panggilnya adalah sayyid. Aiku buatan. Jadi sayyid itu secara arti memang penghulu, tapi secara makna adalah mani jedada kulla yaumin ma'rifatuhu tusamma sayyidah. Dipanggil sayyid. Sama kita tuh dipanggil kiai. Saya paling nggak mau panggil kiai. Sebab kiai itu adalah singkatan. Iki artinya ini, yai artinya tua. Saya masih muda. Jangan panggil kiai, panggilnya AA yai. Muda tua. Ya kan itu cuma gelar doang, abah, gelar doang. Ya kalau di Jawa kan panggilnya kiai. Kalau di Jakarta panggilannya muallim, muallim Syafi'i. Nah kalau di Banten panggilannya Abuya. Nah kalau di Sumatera panggilannya Buya. Tapi kalau di Keramat Tunggak Buaya. Itu kan cuma panggilan aja. Benar nggak benar? Jangan gara-gara karena panggilan sampai lalu kemarin Pak belum dipanggilnya Aden doang, itu namanya Aden. Assalamualaikum Den, belum jadi kiai. Waalaikumsalam. Sekarang jadi kiai pakai gelar Kiai Haji. Jalan sama Umi, ada yang salam. Assalamualaikum Den. Diam. Kata Umi, jawab Abi. Bodoh nggak pakai kiai.
Gak boleh begitu lah, itu mah cuma gelar-gelar nanti copot tuh dah. Bener-bener. Oh, udah sekarang panggilannya Abah tuh ya. Alhamdulillah bersama Allah hidup tenang aman. Alhamdulillah. Duh, pertebal tauhid. Belajar kembali, belajar karena Rasulullah mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Yang pertama kali diciptakan adalah akalku, tempat ilmuku. Seluruh ilmu